Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbana 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 la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali, dan di mana kesempatan yang sekarang saya ingin melanjutkan konten kita yang tadi, yaitu yang mengenai Trisula Weda. Sebelumnya saya beritahukan bahwasanya apabila kolom komentar di video saya yang sebelumnya yang Trisula Weda bagian 1 itu masih dalam kondisi nonaktif, berarti ada kemungkinan konten-konten video saya yang selanjutnya pun akan demikian pula. Dan perlu diketahui oleh sahabat Tukang Kebun dan Kucing yang setia, posisi nonaktifnya kolom komentar video channel YouTube Tukang Kebun dan Kucing yang setia ini bukan saya yang menyetelnya, melainkan mungkin dari pihak YouTube yang menyetel untuk tidak bisa nonaktif komentarnya. Jadi mohon untuk dipahami, dan saya mohon maaf karena dengan nonaktifnya kolom komentar tersebut kita jadi tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa saling memberikan masukan ataupun doa ataupun kebaikan-kebaikan lainnya. Mudah-mudahan dari pihak YouTube membuka lagi dan mengaktifkan lagi kolom komentar di video-video saya yang sebelumnya dan yang selanjutnya, termasuk di video yang akan saya unggah ini. Melanjutkan tentang Trisula Weda. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwasanya Trisula Weda itu bukanlah merupakan senjata dalam artian bentuknya secara fisik berupa benda ataupun gaman ataupun pusaka, melainkan Trisula Weda itu adalah sebuah tindakan supremasi hukum, penegakan supremasi hukum atau kedaulatan hukum, di mana kelak ketika budak Angon atau Satrio Piningit ini sudah mulai melakonkan kisahnya sebagai pemimpin negara, dia akan benar-benar menegakkan yang namanya kedaulatan hukum. Dia tidak akan memandang siapa yang melakukan kesalahan dan siapa yang melakukan tindakan yang benar. Dia akan menetapkan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang salah akan dimaafkan apabila ia meminta maaf dan melakukan perbaikan-perbaikan jika memang kesalahannya bisa dimaafkan. Tetapi jika kesalahannya tidak bisa dimaafkan, maka sebagai konsekuensi orang yang melakukan kesalahan, dia harus menerima akibatnya, yaitu dihukum sesuai dengan tingkat kejahatan dan tingkat kesalahan yang telah dilakukannya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apakah ini hanya sebuah mimpi kosong atau sebuah angan-angan? Saya pastikan insya Allah bukan. Ini bukanlah mimpi kosong, bukan mimpi di siang bolong, apalagi angan-angan. Lalu bagaimana supremasi hukum tersebut?
bisa berdiri tegak? Jawabannya adalah segala sesuatu harus ada yang memulai, dan segala sesuatu harus dimulai dengan patokan-patokan tertentu dan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Maka disinilah pengorbanan besar yang belum sempat saya ikutkan di video sebelum-sebelumnya, yaitu yang mengenai pengorbanan-pengorbanan besar, mengenai segitiga emas dan pengorbanan-pengorbanan besar. Inilah masanya di mana budak Angon atau Satrio Piningit akan melakukan dan akan menunjukkan pengorbanan besarnya. Sebuah pengorbanan yang setara dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh beliau-beliau para leluhur kita di masa lalu itu. Apa wujud pengorbanannya? Karena ini adalah tentang hukum, maka dia agar menjadi teladan, agar menjadi patokan dan bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang di sekitarnya, rela mengorbankan dirinya untuk menjadi pihak pertama yang akan dihukum sesuai dengan hukum yang kelak akan ditegakkan itu. Dan setelah itu, dia akan menerapkan dan memberi contoh penerapan hukum tersebut, bahwasanya tidak ada perbedaan, tidak ada yang menganaktirikan tentang penegakan hukum, apakah itu bagi dirinya maupun bagi keluarganya, bagi orang yang dikenalnya, bagi orang yang disayanginya. Sebab hukum adalah hukum. Hukum tidak memiliki mata, hukum itu buta. Itulah makna dari keadilan. Bukan buta yang membabi buta, melainkan buta yang tidak mau melihat tentang perasaan, tentang hati, tentang ketegasan, tentang keadilan. Sebab di mata keadilan semuanya harus sama. Tidak bisa dilihat, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipandang apakah dia dirinya sendiri, apakah dia keluarganya, apakah dia kekasihnya, atau siapapun. Maka begitulah yang terjadi nanti insya Allah, bahwasanya budak Angon atau Satrio Piningit akan pertama sekali mengorbankan dirinya demi tegaknya yang namanya supremasi hukum. Apa yang akan dilakukannya kita tinggal melihat nanti pada waktunya itu terjadi. Dan dia pun akan melakukan hal yang sama kepada keluarganya. Dan dengan demikian, dia setelah menghukum, menegakkan hukum, menjalankan hukum pada dirinya dan keluarganya, dia akan mulai menegakkan hukum itu ke masyarakatnya, ke sekelilingnya, hingga kemudian ke negaranya. Maka dari itu, mulai dari sekarang, selagi masih ada kesempatan, kepada siapapun yang melakukan kejahatan, baik itu dari rakyat biasa maupun dari rakyat luar biasa dalam artian pejabat negara atau orang-orang yang memiliki jabatan yang dihormati oleh masyarakat biasa, segeralah untuk memperbaiki dirinya. Sebab kelak pada masa budak Angon atau Satrio Piningit ini benar-benar mangejawantah, segala perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk, akan menanggung akibatnya, apalagi perbuatan yang buruk. Utang wirang, nyaur wirang. Utang nyawa, bayar nyawa. Itu yang akan menjadi patokan. Dan dia berlandaskan kepada pedoman utama, yaitu Triniji Suci, kesatuan hukum yang benar-benar menjadi hukum yang suci yang wajib dijunjung tinggi. Benar, jejeg, jujur. Benar,
adil, dan jujur, amanah. Dalam artian akan ada transparansi pelaksanaan hukum kelak. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan